Welcome to Artokes. Walau kasus dari Asia Tenggara sering bikin geleng-geleng sampai kepala copot, tapi nyatanya kasus dari luar Asia pun ngebuat mulut kita mangap-mangap saking kaget. Kasus berikut emang bikin menganga sih menurut saya. Coba kenalan dulu ya sama seorang wanita kelahiran tahun 1985 bernama Diana Brumari yang berasal dari wilayah Drocha, negara Moldova. Kemudian berkuliah jurusan dokter gigi di kampus Negeri Medicine and Farmasi Nikolai Testemitanu yang ada di kota Chisinau. Ini merupakan ibu kota negara Moldova. Jadi siapapun yang udah punya kesempatan merantau ke wilayah itu pasti nggak akan mau balik ke kampungnya, sebab segala macam mimpi serta cita-cita katanya bisa terwujud di kota tersebut. Miriplah kalau orang daerah di Indonesia yang kebanyakan pengen ngadu nasib ke Jakarta. Sejak tahun 2014, Diana bertugas pada bagian poli gigi dan mulut di Rumah Sakit Medpark Internasional Chisinau, di mana atasannya merupakan dokter yang disegani serta berwibawa dengan banyak prestasi sampai ke Dubai, yaitu Dr. Vadim Rafalskaya. Lelaki ini duda dan terkenal tegas, bengis, serta tukang pipis. Bentar-bentar kebelet yang terkadang jadi bahan ceng-cengan teman sejawat. Tapi kalau bawahan yang bercandain langsung diomelin sama beliau. Ternyata diam-diam Dr. Vadim naksir sama Diana karena selalu menjaga penampilannya. Perempuan itu tukang dandan serta tukang selfie. Pokoknya selalu on point makeupnya, dan ini adalah kesukaan Dr. Vadim. Dia pun memberanikan diri untuk menyatakan cinta hingga diterima, dan Diana bangga karena berhasil menaklukkan sosok yang paling disegani di poli gigi. Sebenarnya orang tua Diana, terkhusus sang ibu yang bernama Polmo, nggak setuju karena saat diperkenalkan langsung punya feeling bahwa lelaki tersebut pribadi yang keras. Namun putrinya bolak-balik meyakinkan bahwa Dr. Vadim perawakan dan wajahnya aja yang gahar, tapi hatinya selembut moisturizer. Akhirnya apa mau dikata, udah bolak-balik dilarang, tetep aja gadis itu ngeyel. Terjadilah pernikahan pada bulan Juli 2017 di kota Chisinau di saat usia Vadim 46 dan Diana 32 tahun. Bener kan apa kata orang tuanya bahwa Vadim punya sifat tersembunyi, suka nyakitin perempuan. Dulu cerai dengan istri pertama karena KDRT. Sekarang setelah nikah 4 bulanan, baru deh Diana ngerasain suaminya suka main tangan dan juga meludah ke wajah dia jika keinginannya tidak dituruti. Bukan hanya itu, seandainya apapun yang dilakukan sang istri salah, pasti nggak segan diomelin di depan rekan-rekan sesama dentis. Omelannya nggak sekedar negur lembut, tapi langsung dibilang bodoh, nggak punya mata, nggak punya otak, sampai disebut sebagai manusia tidak bermanfaat. Gimana ya rasanya diteriakin begitu di hadapan orang banyak. Setelahnya kalau sampai rumah, wajib istrinya yang harus minta maaf karena telah membuat kesalahan. Parahnya lagi, Vadim selalu main tangan jika sang istri teledor dan susah diatur. Urusan ranjang, ternyata Dr. Vadim punya kebiasaan yang agak di luar akal sehat orang waras. Dia suka ngemasukin tangan dan kepalanya sendiri ke anu istrinya yang terdengar aneh serta menjijikan. Awalnya Diana kaget, tapi karena emang tugasnya sebagai istri adalah memuaskan suami, akhirnya diterima juga. Mungkin sebagian mikir kenapa nggak dicerai atau lapor polisi aja jika sudah mendapat perlakuan kasar dan aneh dari Dr. Vadim. Menurut pengakuan sang ibu Polmo, putrinya sering curhat mengenai kehidupan pedihnya bersama sang suami, tapi masih sanggup nahan-nahanin karena mau membuktikan kepada orang tua dan saudara lainnya bahwa dia tidak salah pilih suami. Diana akan merubah sifat Vadim yang tadinya seperti monster menjadi seperti hamster.
pinter, lucu, dan baik. Lagian Diana dari dulu kan terobsesi pengen punya pasangan hidup yang berprofesi sama, berpenampilan matang dan dewasa, serta berkantong tebal. Udah bener si Vadim adalah tipe yang dicarinya. Selama ini susah cari pasangan, yang dateng malah orang biasa dengan penghasilan di bawah Diana. Itu bukan kriterianya, makanya akan mempertahankan suami yang sekarang. Lagi pula semua teman dan kerabat yang di luar kota serta luar negeri udah pada tahu sosok suaminya adalah si Dr. Vadim yang punya segudang prestasi. Harus dijaga image ini dengan baik, khususnya karena bentar lagi mereka mau ngebuka klinik sendiri yang akan diurus oleh Diana. Bener aja ya, hampir 2 tahun setelah menikah, tepatnya pada bulan Mei 2019, akhirnya berdiri juga klinik kecil mereka yang ada di Jalan Andre Doga, Chisinau. Diana pun berhenti dari rumah sakit Medpark atas permintaan suaminya untuk mengurus klinik gigi tersebut. Masih cukup sepi sih karena biasanya pasien yang datang harus buat janji dulu via SMS, baru ketemuan untuk periksa. Beberapa pasien lama sang suami yang kemudian dialihkan ke situ supaya bisa menjadi langganan, namun tetap di bawah pengawasan Dr. Vadim. Ada beberapa pasien yang akhirnya rajin kontrol gigi di sana, termasuk seorang bodyguard bernama Okma Guranda. Jadi akrab dengan Diana setelah beberapa kali hadir untuk pemeriksaan serta konsultasi. Pada Selasa sore tanggal 24 September 2019, lelaki berusia 30 tahun itu akan melakukan penambalan dan sudah duduk di kursi pasien seperti biasa. Klinik sudah akan tutup, makanya Diana menyuruh resepsionisnya untuk pulang duluan. Gak apa-apa karena penanganan Okma cukup lama, tapi dia bisa handle sendiri. Tutup aja kliniknya. Sebenarnya kala itu Okma ngerasa janggal dan segan cuma berduaan sama Diana. Itu kan istri orang. Dia sendiri masih lajang takut dituduh ngapa-ngapain. Sampai kemudian dokter Diana melakukan anestesi, bius di bagian gusi, lengan sampai kaki pria tersebut yang bikin seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak. Perempuan itu kemudian menurunkan sandaran kursi hingga Okma jadi tiduran, lalu tubuhnya dinaikin oleh Diana. Terjadilah perbuatan tidak terpuji. Sebenarnya saat itu seluruh badannya terasa baal, tapi kok bisa klimaks ya? 2 hari kemudian, Okma mengancam akan lapor ke polisi Dr. Diana dan Vadim atas apa yang menimpa dirinya. Lalu terjadi diskusi alot dengan alasan bahwa perempuan itu kemarin salah minum obat hingga mempengaruhi daya pikir serta tindakan di luar kendali. Pasangan tersebut menawarkan uang karena Okma kan mau menikah sebentar lagi. Emangnya mau kalau kejadian tersebut mencuat, bisa-bisa malu, karirnya bisa hancur, serta gagal kawin kalau istri dan calon mertuanya ngerasa jijik. Sepakatlah bahwa Dr. Vadim serta Diana akan ngebayar senilai 150.000 leu atau sekitar 130 juta rupiah sebagai ganti rugi serta uang tutup mulut. 2 bulan kemudian, tepatnya pada Rabu tanggal 27 November 2019, Dr. Diana kedatangan pasien lagi sekitar pukul 6 sore yang bernama Marcel Munteanu yang merupakan seorang banker. Harusnya lelaki berusia 27 tahun tersebut jadwal periksa pukul 3 sore, tapi baru datang malam karena lembur dan saat itu cuma Dr. Diana yang menyambut sebab asistennya sudah keburu pulang. Mestinya hanya pembersihan gigi, belum penambalan. Marcel pun dianestesi pada bagian mulut dan tangannya. Pemuda itu kaget kenapa harus tangan kanannya juga dibius. Apa hubungannya? Diana menjelaskan bahwa ini berhubungan dengan saraf lain supaya tidak tersentak, serta berbagai alasan yang gak masuk akal bagi Marcel. Setelahnya paha dia pun kena bius, lalu sandaran kursi mulai diturunkan. Diana dengan ligat menaiki tubuh banker tersebut yang ternyata dengan sekuat tenaga, Marcel mencoba menggerakkan badannya untuk melawan. Awalnya dia kesusahan tapi berhasil menggoyangkan kedua tangannya lalu mendorong Dr. Diana sampai terjatuh ke lantai. Perempuan itu kesakitan dan terus memegangi kepalanya, bahkan sempat berteriak, "Waduh benjol dan terluka ini."
Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Marcel dengan sisa tenaga yang ada untuk berdiri. Berhasil, dia pun mengambil salah satu bor gigi dari meja alat, kemudian menyerang ke bagian wajah serta dada ibu Diana. Wanita itu menjerit kesakitan dan mencoba untuk bangun. Namun Marcel memanfaatkan bobot tubuhnya untuk menimpa dokter tersebut berulang kali, yang dia tidak sadar bahwa bor gigi tadi terus menancap semakin dalam ke perut Diana sampai dia pun tidak bergerak. Badan Marcel masih beku, makanya berusaha sedikit ngesot menuju bagian depan klinik sampai berhasil keluar dan meminta pertolongan pada pejalan kaki yang lewat. Dia pun dibawa ke rumah sakit Timofey Mosniaga. Sementara ambulans dan tim medis yang datang untuk memeriksa keadaan Diana menyatakan bahwa perempuan itu tidak terselamatkan akibat luka dalam di bagian perut, leher, serta dadanya. Karena ternyata selain menggunakan bor gigi, Marcel juga menggunakan gunting untuk menyerang balik. Diana Brumari menghembuskan nafas terakhir di usia ke-34 tahun. Kasus ini cukup bikin heboh khususnya setelah rekaman CCTV dalam klinik gigi dipelajari lebih lanjut. Bahkan asisten dentis juga diinterogasi, namun nampaknya memang tidak tahu apa-apa mengenai perbuatan dokter Diana yang sudah beberapa kali melakukan perbuatan tercela kepada pasiennya. Banyak dari para korban yang menolak bersaksi karena malu. Akhirnya kasus ini rada mandek. Marcel diancam hukuman berat akibat kejahatannya menghabisi perempuan tersebut. Sampai akhirnya muncullah sosok Okma Guranda bersaksi di pengadilan untuk membantu Marcel karena dia pun pernah mendapat perlakuan tidak terpuji dari dokter Diana. Ini yang kemudian menyeret nama dokter Vadim karena Okma punya rekaman suara saat dirinya ditawari uang damai oleh pasangan dentis tersebut. Ada bukti transfer dan ajakan melupakan kasus yang menimpanya. Bahkan Okma yakin bahwa dokter Vadim bisa jadi terlibat atau mengetahui praktek nakal istrinya kepada beberapa pasien, namun memilih diam. Hal itu juga yang ngebuat mamanya Diana, Ibu Polmo, maju di pengadilan untuk menceritakan semua curhatan tentang perlakuan menantunya pada sang putri. Vadim punya fantasi aneh yang sering dipraktekkan di atas ranjang pada istrinya yang kalau tidak diturutin akan dipukul. Bahkan Diana diajarin untuk melakukan posisi-posisi aneh lainnya di ranjang setelah dipaksa menyaksikan tontonan dewasa yang tidak lazim. Vadim menyuruh Diana harus jadi wanita pemberani. Lakukan hal aneh-aneh itu kepada beberapa pasien sambil direkam karena ternyata hal tersebut bisa bikin Vadim menjadi bergairah setelah menonton ulang perbuatan istrinya dengan para pasien. Diana pernah menceritakan hal tersebut pada sang ibu sambil menangis. Jadi kalau sekarang putrinya yang menjadi korban amukan Marcel, ya harusnya Vadim yang bertanggung jawab. Polmo tahu Diana dari dulu waras kok nggak ada tendensi bersikap di luar nalar. Sejak kawin sama Vadim baru mulai bertingkah asing. Bahkan sang ibu kemudian meminta dilakukan otopsi ulang yang hasilnya membenarkan ada beberapa memar di bagian tubuh lain Diana yang diyakini akibat KDRT. Namun sayangnya apa yang diceritakan wanita berusia 58 tahun tersebut untuk membela putrinya tidak bisa dibuktikan. Sampai akhirnya Vadim tetap dibebaskan meski Okma sudah maksa supaya dokter gigi itu ikut diadili. Sang pengacara Tatiana bisa sedikit lega karena bukti CCTV dari klinik memperingan tuntutan Marcel. Apa yang dilakukannya adalah usaha untuk menyelamatkan diri dari tindakan mengerikan sang dokter yang sudah sempat ngebuka jubah prakteknya. Saat kejadian, tubuh pemuda tersebut kebas sebagian akibat bius, seperti nggak bisa mengontrol perlawanan saat mendorong dan menimpa badan Diana. Itu pun ngambil bor gigi dan gunting dengan refleks sembari menyerang membabi buta. Yang penting si dokter tidak bertindak kejauhan. Makanya saat hasil keputusannya dibacakan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 via Zoom, jadi sidangnya lompat 2 tahun ya akibat pandemi. Hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Chisinau menyatakan bahwa Marcel Munteanu tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan. Wajar sih ya menurut saya, masa mau diapa-apain cuma diem tanpa melawan, apalagi kondisi tubuhnya baal.
meninggal. Sementara itu, Ibu Polmo ngerasa pedih mendalam karena nggak ada yang dihukum atas kepergian sang putri. Minimal ya si Vadim lah kena tuntutan KDRT, tapi ternyata dianggap tidak berbukti kuat. Bagaimana menurut kamu? Apakah yakin bahwa sang suami yang menyuruh dokter Diana berbuat tercela supaya direkam dan jadi tontonan dokter Vadim di saat santai? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.